Kenapa dia pergi? Karena dia hamil tak punya suami. Orang Yahudi mengatakan dia berzina, orang Nasrani mengatakan dia Tuhan atau ibunya Tuhan. Yang satu melambung terlalu tinggi, yang satu terlalu jatuh ke bawah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedangkan agama Islam pertengahan. Dia tidak Tuhan, dia tidak ibu Tuhan, dan dia pula bukan pezina, tapi dia seorang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang barat itu masuk Islam setelah membaca surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang membawa mushaf atau pakai Quran digital, silakan buka surat yang ke-19 setelah Al-Isra, Al-Kahfi. Yang ke-19 surat Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Barulah masuk cerita Maryam. Jadi prolognya adalah tentang sepupunya dulu, Yahya. Ayat yang ke-16, Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah, wadhkur, sebutkan, ceritakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kitab, di dalam Al-Quran, tentang Maryam. Idzin tabadzat min ahliha, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Keluarganya tinggal di tengah kota, dia tak bisa lagi tinggal di situ, dia mengasingkan diri ke pinggir kota. Di mana dia mengasingkan diri? Makanan syarqiyya. Makanan artinya tempat. Syarqiyya di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis, dia pergi ke arah timur. Kenapa dia pergi? Karena dia hamil tak punya suami. Orang Yahudi mengatakan dia berzina, orang Nasrani mengatakan dia Tuhan atau ibunya Tuhan. Yang satu melambung terlalu tinggi, yang satu terlalu jatuh ke bawah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedangkan agama Islam pertengahan. Dia tidak Tuhan, dia tidak ibu Tuhan, dan dia pula bukan pezina, tapi dia seorang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang barat itu masuk Islam setelah membaca surat Maryam. Bagaimana kedudukan Maryam dalam Islam? Apakah seperti orang Yahudi yang mengejek-ejek, mengolok-olok, atau seperti orang Nasrani yang terlalu melambungkan ke atas? Posisi Maryam dalam Islam, baca surat Maryam. Kajian surat Maryam ini bagus dibaca bulan Desember. Nanti bulan Desember upload lagi. Ustaz, ngapain bahas agama orang? Siapa yang membahas agama orang? Aku membaca kitab. Kau yang menonton video aku. Aku acaranya di masjid, membacanya di Masjid Al-Falah bersama jamaah iktikaf jam 2 malam. Orang Islam pun tak terjaga, kau yang terjaga. Berarti kau dapat hidayah. Bersyahadatlah. Fattakhazat min dunihim hijaba. Lalu dia memasang hijab. Itu kain yang di belakang itu yang menutup antara laki-laki perempuan, itu hijab namanya. Kain yang dipakai perempuan untuk menutup rambutnya itu hijab juga namanya. Hijab. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada Maryam itu ruhana. Ruh, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh adalah Jibril alaihissalam. Dikirimkan Allah kepada Maryam Jibril.
fatamassala laha basharan sawiyya. Jibril dalam bentuk bashar, bukan dalam bentuk malaikat, bukan dalam bentuk jin, bukan dalam bentuk binatang, na'udzubillah, tapi dalam bentuk basharan, manusia, sawiyya, yang sangat ganteng. Datang Jibril itu berbentuk manusia yang sangat ganteng, anak muda. Apa kata Maryam? Qalat, kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Maryam berkata, inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah, minka, dari engkau, in kunta taqiyya, hai orang ganteng, aku minta lindung kepada Allah, kalau memang kau takut pada Allah, jangan kau ganggu aku. Maryam, ayahnya orang suci, namanya Imran, maknya orang baik, namanya Hannah. Dia dipilih Allah untuk mengandung Nabi, namanya Isa. Tak tahu dia bahwa yang datang itu adalah Jibril. Tiba-tiba ada orang Islam baru iktikaf 2 malam, balik mengaku jumpa Jibril. Tak tahu dia itu Jibril, kalau tak dikasih tahu Allah. Qala, apa kata Jibril? Innama ana rasulu rabbik, aku ini utusan Tuhanmu. Li ahaba laki ghulaman zakiya, aku ini bukan mau buat jahat sama kamu, aku ini datang membawa kiriman Allah, ghulaman, seorang anak laki-laki, zakiya, yang suci. Siapa nama anaknya, Bu? Zaki. Nah, inilah dia satu, suci. Zaki itu suci artinya, Bu. Anak ibu ini kenapa hitam? Laki saya hitam, Pak Ustaz. Qalat, Maryam berkata, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku mungkin bisa punya gulam, punya anak? Walam yamsasni bashar, aku tak pernah disentuh manusia. Macam mana mungkin aku bisa punya anak? Aku belum nikah, aku tak pernah dipegang orang. Walam aku baghiyah, dan aku bukan wanita jahat. Tengok, jawaban Allah sama dengan jawaban ketika Zakaria. Korelasi kenapa dihubungkan cerita Zakaria dengan Maryam, karena ada kemiripan. Zakaria dengan istrinya lama mendapat Yahya, lalu kemudian Nabi Maryam mendapatkan Isa. Qala, kata Allah, kadzalik, begitulah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin, bagi Allah itu mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas, nanti anakmu ini Isa, ayatan, dia akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, linnas, bagi manusia, wa rahmatan minna, dan itu adalah bukti kasih sayang kan. Wa kana amram maqdiyya, itu adalah satu keputusan yang sudah ditetapkan, qada, dari kata maqdiyya, qada, sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fahamalathu, lalu Maryam pun hamil. Fantabadzat bihi makanan qasiyya, lalu Maryam mengasingkan diri makanan, di suatu tempat, qasiyya, jauh, di tempat yang jauh. Kenapa dia pergi tempat jauh? Tak tahan telinganya mendengar cakap orang hamil, tak punya suami, hamil, mengandung, berzina, pergi. Zaman dulu kalau kita pergi aman, sekarang pergi pun tak aman. Campakkan handphone baru aman. Makanan qasiyya. Fa'aja'ahal makhadu, sampailah masa dia melahirkan anak. Lalu ila jiz'in nakhlati, bersandarlah dia ke batang pokok kurma. Ya laitani, kata Maryam, qalat ya laitani mittu qabla hadha, andai aku mati sebelum ini. Sakingkan sakitnya mengandung,
dicaci maki, terusir, lari dari tengah kota ke tepi. Ya laitani mitu qabla hadza, andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang tak diingat. Dari kata nasya, lupa. Aku menjadi orang yang tak diingat, tak dikenang, tak disebut, tak apa-apalah. Fanadaha min tahtiha, maka datanglah yang memanggil, menyeru dia dari bawah. Allah tahzani, jangan sedih. Don't be sad. La tahzan. Nabi Muhammad ketika datang mengadu Abu Bakar Siddiq, habis lagi kita kena tangkap ini Muhammad SAW. Ini musuh kafir Quraisy sudah datang. Kalau seandainya mereka menengok kakinya, habis lagi kita ditangkap. Ucapan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam ketika Maryam mengadu. Apa kata Allah? Allah tahzani. Ucapan Jibril berkata, Allah tahzani, jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah sudah menjadikan untukmu, tahtaki, di bawahmu, sariyya, ada anak sungai. Perempuan melahirkan sendirian, tak bisa berjalan. Dari mana dia dapat air? Dialirkan Allah Subhanahu wa taala anak sungai. Jangan kau takut tak minum. Makanannya macam mana? Wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati. Goncangkan pangkal pundakmu ke pangkal batang kurma di belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma dari atas. Perempuan baru melahirkan, kasih dia minum, kasih dia makan. Apa makanan paling bagus? Kasih dia kurma. Jangan kasih bakso, kasih dia air minum. Dia baru perjuangan berat. Ini bini baru melahirkan, dia ajak selfie, kasih dia minum. Dari mana airnya datang? Mengalir di bawah. Bagaimana makannya datang? Goncangkan pundakmu ke pangkal batang kurma, akan jatuh buah kurma dari atas. Ini pokok kurma yang di Al-Falah ini udah berbuah. Udah. Nah, nanti balik selesai dari sini, habis dari sini, coba bapak bersandar, goncangkan pundak bapak ke pokok kurma. Apa maksud ayatnya? Allah menyuruh berusaha walaupun habis melahirkan. Jangan menunggu. Padahal kalau mau Maryam menunggu, dipilih Allah dia, berjumpa dengan Jibril, ya Allah turunkan. Enggak, harus ada ikhtiar. Goncangkan pangkal batang kurma itu dengan pundak. Jangankan pundak kita laki-laki, berkumpul kita 10 orang menggoncang, tak akan gugur. Pergilah ke pokok kurma di Masjid An-Nur yang udah berbuah. Kurma itu kan adik-beradik sama sawit. Mana bergoncang? Allah mau kasih tahu kau mesti berusaha. Rutaban janiyya, maka akan gugur buah kurma rutab. Kurma yang kita makan buka puasa itu namanya tamar, sudah kering dia. Sedangkan rutab ini kurma basah. Nanti kalau beli kurma, beli rutab, ada dikasihnya kurma basah, bisa ngelupas kulitnya. Kurma basah itu bulan Juli, bulan Agustus, musim panas, disitulah kurma itu basah. Bulan Desember putik kurma pun tak ada. Kata Syekh Ahmad Dedat, itulah dalil bahwa Nabi Isa itu lahirnya musim panas, bukan musim dingin. Lalu apa kata Allah? Fakuli, kata malaikat Jibril, fakuli, makanlah, washrabi, minumlah, wa qarri aina. Ini dalil makan dulu baru minum. Makan dulu, habis itu minum. Saya tahunya baru sekarang ayatnya.
Kalau dari dulu kecil memang gitu. Uak-uak atuk-atuk dulu ngasih tahu, kau jangan sambil makan sama minum, nanti udah tua sosak. Sosak ongok. Kalau sambil makan sambil minum, sambil makan sambil minum. Makan dulu, baru minum. Kadang ditahan orang itu sampai berapa lama baru minum. Fakuli, makan. Habis makan, washrabi, minum. Wa qarri aina. Qarri aina itulah asal doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Makan, minum, pandanglah anakmu itu dengan sejuk pandangan mata. Itu artinya kita bisa memandang orang dengan pandangan sejuk kalau perut. Cuma mau menengok tenang. Tenang jamaah, tenang. Tenang, kasih dulu dia makan, kasih dulu minum, baru tenang. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Kalau ada orang nanti nampakmu tarayinna minal bashari ahada, faquli, maka katakan inni nazartu lirrahmani sauma. Kalau datang nanti orang, nampakmu ada orang datang, inni nazartu lirrahmani sauma, aku sedang bernazar puasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak bicara. Jadi puasa di zaman dulu itu tidak bicara. Kau kan baru melahirkan anak nih, mereka sedang gencar-gencarnya menfitnah bahwa kau pezina dengan si Joseph tukang kayu, tunangan dia. Maka nanti untuk kalau datang orang nampakmu tarayinna, nampakmu ada orang, supaya jangan bercakap, bilang inni nazartu lirrahmani sauma, aku tak bicara. Kita boleh tak? Tak boleh. Karena dalam Islam puasa hanya tahan makan, tahan minum. Bicara boleh, tapi yang baik-baik saja. Waktu itu Masjid Al-Falah ini masih di bawah. Saya khotib Jumat, yang imam Pak Rusli Zainan. Saya khotib, habis itu Pak Rusli imam. Selesai sholat Jumat, bulan puasa tahun 2000 berapa lah, itu kita masih di bawah lagi. Selesai itu Pak Rusli ini ngomong sama orang yang di sebelah saya ini. Gimana? Kata orang yang sebelah ini, saya tanya, Bapak kenapa tak ngomong? Diambilnya kertas. Saya sedang puasa bicara. Orangnya masih ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Itu namanya jahil beragama. Nazar yang bertentangan dengan syariat Islam wajib dibatalkan. Saya Pak Ustadz, kalau lulus anak saya ini nanti, insya Allah saya pesta makan babi Pak Ustadz. Bisa, batal. Nah, dia bernazar untuk tidak bicara, syariat zaman dulu ya. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak bicara dengan manusia. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, datanglah orang beramai-ramai. Rupanya kalau orang mau mengejek kita, sudah pergi pun kita ke tempat yang jauh, didatanginya juga. Memang orang tuh nikmat dia mengejek. Datang mereka, qalu. Kalau satu orang qala, kalau dua orang qala, kalau tiga orang qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, ya Maryam, Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kau sudah buat dosa, kau jahat, kau pezina dengan Joseph tukang kayu. Inilah hasilnya anak harap. Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, makana abuki imra'a sau'in, ayah kau bukan orang jahat, bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyah, emakmu pun bukan wanita tunasusila. Ayah kau orang baik, namanya Imran. Emak kau orang baik, namanya Hannah.
kenapa kau pula punya anak haram? Jadi rupanya kalau kita orang ngejek kita, tidak cuman kita aja, mak ayah kita pun dikait-kaitkannya. Ini jadi masalah. Kenapa dia disebut saudari Harun? Padahal Nabi Harun jauh. Nabi Musa punya saudara Nabi Harun. Kenapa dia disebut saudara Harun? Maka kata ulama, karena sifat Maryam yang lembut seperti sifat Nabi Harun. Kita pun biasa tuh menyebut kalau ada orang yang baik, kita sebut saudari fulan, walaupun tak saudari kandung, karena sifat-sifatnya sama. Nabi Harun tuh lembut. Waktu Nabi Musa pergi ke atas bukit Tursina, kan ditarik orang tuh jenggot Nabi Harun. Kan mereka menyembah Samiri, turun Nabi Musa, ditariknya jenggot Nabi Harun. Kata Nabi Harun, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Aku tak berdaya wahai Musa, mereka hampir aja membunuh aku. Jadi Nabi Harun ini lembut. Begitulah lembutnya Maryam. Maka disebut dia wahai saudari Harun. Waktu mereka mengejek Maryam, kau ayah kau baik, perempuan emak kau pun baik, maka anak abuki imra'a sau'in, ayahmu bukan preman jahat, wa makanan ummuki baghiyah, emakmu bukan wanita susila, kenapa kau bisa hamil punya anak? Maryam tak menjawab. Lalu apa yang dikatakan Maryam? Fa asyarat ilaih, ditunjuknya aja anak. Kau begini begini. Ini dalil, ini pedoman. Kalau kita diejek orang, jangan lawan, diam aja. Itu makin panas dia. Kalau kita lawan, dia merasa direspon. Tapi kalau kita diam, bisa sakit jantung dia. Ini cara melawan buzzer. Diam aja. Fa'asyarat ilaih, ditunjuknya anak itu. Makin marah mereka. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ditunjuknya anak itu, makin marahlah mereka. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bercakap sama anak yang fil mahdi, dalam buayan, dalam ayunan ini Maryam? Kaulah menjawab Maryam, maaf tak kau peluk anak kecil ini menjawab kami. Ini bukan imbang kami, kau yang imbang kami gitu. Makin naik setan mereka. Memang mereka setan. Habis waktu kita. Cukup. Nah, kita lanjutkan tahun depan. Kita tutup sampai ayat 30 biar mudah ingatnya. Qala, anak kecil yang ditunjuk Maryam itu menjawab. Apa kata dia? Inni abdullah, aku hamba. Ini bukti bahwa Isa itu hamba Allah. Tak ada dia bilang I am a God. Tak ada. Dia bilang inni Abdullah, aku ni hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah kasih aku kitab. Apa nama kitabnya? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku seorang nabi. Lebih kurang 1 jam kita bahas surat Maryam sampai ayat 30. Panjang umur sehat badan, ingatkan saya balik, kita bahas ayat 31 insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.